Salam Ibu Bapak, Saudara-saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi. Salam jumpa dalam persekutuan ibadah minggu saat ini. Dan pelayanan firman Tuhan terdapat dalam kitab Kejadian pasal 48 ayat 1 sampai 22. Mendahului itu, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami boleh berada di sekitar firman-Mu. Tolong kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman Tuhan ini bermanfaat bagi kami. Dapat kami lakukan dalam kehidupan kami ketika kami mau belajar dari kisah seorang Yakub. Tuntun kami Tuhan dengan firman-Mu, supaya kami diberkati dan memberkati banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk bacaan firman Tuhan dari Kejadian 48 ayat 1 sampai 22, saat ini saya akan membacanya dalam terjemahan bahasa Melayu Maluku Utara. Dalam terjemahan Melayu Maluku Utara ini, perikop ini berjudul Yakub kasih berkat pa Manasye dan Efraim. Petra lama itu, ada orang kasih tahu pa Yusuf begini, ngana pe papa ada sakit berat. Pendengar itu Yusuf bawa dia pe anak Manasye dan Efraim pergi lihat pa Yakub. Sampai di sana, ada orang kasih tahu pa Yakub, bapak pe anak Yusuf so datang. Terus Yusuf bakuat, kom bangun duduk di koi. Yakub bilang pa Yusuf, Tuhan Allah yang paling berkuasa so pernah kasih tunjuk dia pe diri pa papa di daerah Luz di tanah Kanaan. Di situ Tuhan Allah kasih berkat pa papa. Tuhan Allah bilang pa papa begini, kita mau kasih pangana anak-anak cucu yang banyak, dorang mau jadi suku-suku bangsa, dan kita mau kasih negeri ini pangana pe anak cucu, lah mau jadi dorang punya sampai selama-lamanya. Yakub bilang lagi, Yusuf, waktu papa belum datang kemari di Mesir, ngana pe anak Efraim dan Manasye so lahir. Sekarang dorang dua itu, papa so bikin papa pe anak sendiri, sama dengan Ruben dan Simeon. Kalau ngana dapat anak lagi, itu baru jadi ngana pe anak sendiri. Jadi nanti kalau mau baku bagi waris, dorang terdapat dari kita, tapi dapat bagian dari Efraim dan Manasye. Papa bikin begitu karena papa ingat ngana pe mama Rahel. Waktu papa dengan ngana pe mama bale dari Mesopotamia, pe sampai di Kanaan, sutara jauh dari Efrata, ngana pe mama mati di tengah jalan. Papa sedih sekali. Jadi papa kubur pa mama di pinggir jalan yang mau ke sana di Efrata. Efrata pe nama lain Bethlehem. Yakub lihat Yusuf pe anak-anak, tapi dia terkenal karena dia so tua dan dia pe mata so kabur. Jadi Yakub tanya, dorang ini siapa? Kong Yusuf bilang, ini kita pe anak-anak yang Tuhan Allah kasih pa kita di tanah Mesir ini. Terus Yakub bilang pa Yusuf, kasih dekat kamari, lah kita minta Tuhan Allah kasih berkat pa dorang. Terus Yusuf kasih dekat dia pe anak-anak pa Yakub. Kon dia polo dan ciong pa dorang. Abis itu Yakub bilang pa Yusuf begini, dulu papa kira papa so tara baku dapa lagi dengan. Tapi sekarang Tuhan Allah masih kasih baik papa hidup sampai pangana pe anak-anak me papa masih riki lia. Yusuf ambil dia pe anak-anak dari dia pe papa, kon dia sujud pa dia pe papa sampai dia pe muka tiki di tanah. Habis itu Yusuf bawa ulang dia pe anak dua itu pa Yakub. Efraim dia kasih dekat pa Yakub pe sebelah kiri karena dia anak yang bongso. Manasye dia kasih dekat pa Yakub pe sebelah kanan karena dia anak yang tua. Tapi Yakub kasih silang dia pe tangan, dia taruh dia pe tangan kanan pa Efraim pe kepala, baru dia pe tangan kiri dia taruh pa Manasye pe kepala. Sementara dia taruh dia pe tangan pa Efraim dengan Manasye pe kepala, Yakub minta pa Tuhan Allah kasih berkat pa Yusuf. Dia bilang begini, kita pe tete Abraham dan kita pe papa Ishak, dong pe hidup ikut Tuhan Allah pe mau. Tuhan Allah itu yang jaga pa kita dari dulu sampai sekarang. Sama dengan gembala yang jaga dia pe domba-domba. Tuhan Allah itu kita pe malaikat yang kasih selamat pa kita dari semua bahaya. Sekarang kita minta Tuhan Allah kasih berkat pa anak-anak ini. Dari anak-anak ini, Abraham, Ishak dan kita pe nama, orang mau dapat ingat terus. Dan dorang pe anak cucu me tambah banyak di dunia.
Waktu Yusuf lihat DP papa taruh DP tangan kanan pa Efraim pe kepala, dia anggap itu salah. Jadi dia pegang DP papa pe tangan kanan, mau kasih pindah pa Manasye pe kepala. Dia bilang begini, "Papa jangan begitu. Manasye anak yang tua. Jadi taruh papa pe tangan kanan pa DP kepala." Tapi DP papa tara mau kong. Dia bilang begini, "Iyo, papa tahu. Manasye ini nanti mau jadi satu bangsa dan DP kuasa besar. Tapi Efraim pe kuasa mau lebih besar dari dia. Dan dia pe anak cucu mau jadi bangsa-bangsa yang besar." Waktu itu sudah, Yakub mintalah Tuhan Allah kasih berkat banyak pa Efraim dan Manasye. Dia bilang, nanti kalau orang Israel mau minta berkat, dorang mau minta sama dengan ngoni dapa. Dorang mau bilang begini, torang minta Tuhan Allah kasih berkat sama dan dia kasih berkat pa Efraim dan Manasye. Dan begitu, Yakub sebut Efraim pe nama Kamuka, baru Manasye. Habis itu Yakub bilang pa Yusuf, "Tara lama lagi papa mau mati. Tapi Tuhan Allah mau terus sama-sama dengan ngoni. Dan dia membawa pulang pa ngoni di tanah Kanaan. Sekarang dari ngoni basudara, cuma ngana yang papa kasih tanah yang paling subur di Sikem. Tanah itu papa rampas dari orang Amori pakai parang dan cubi-cubi." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita sudah membaca dan mendengar kisah Yakub. Apalagi saya membaca dalam bahasa kita, bahasa sehari-hari di Maluku Utara. Luar biasa kisah ini. Saya mencatat ada 3 hal. Bapak Ibu silakan bisa, ada banyak hal yang bisa diangkat dari 22 ayat dari kitab Kejadian pasal 48 ini yang berkisah tentang Yakub memberkati anak-anak Yusuf. Yang pertama saya melihat bahwa Yakub berhasil menjalankan peran dan fungsinya sebagai orang tua. Saudara-saudara, minggu lalu kita baru saja juga merenungkan kisah tentang Yusuf, salah seorang anak Yakub. Dan kalau kita melihat ke belakang dalam sejarah perjalanan kehidupan Yusuf, ketika dia mengalami kehidupan di titik terendahnya, sampai kemudian pada minggu lalu kita merenungkan dia diangkat menjadi pembesar di Mesir. Tetapi hati seorang anak kepada bapaknya tidak luntur. Yakub dan Yusuf boleh berjarak dalam pandangan, jauh secara fisik, tetapi tidaklah di hati. Bahkan kita lihat dalam perikop kita di awalnya, begitu Yusuf mendengar bahwa papanya Yakub sakit berat, dia langsung tergerak untuk datang menemui papanya. Bahkan dia membawa kedua anak-anaknya yang dia lahirkan di Mesir, Manasye dan Efraim, anak-anak penghiburan bagi Yusuf, bawa kepada Yakub. Tanda bahwa Yusuf menanamkan benih cinta kasih kepada anak-anaknya untuk orang tuanya. Yusuf tidak menanamkan benih kebencian kepada anak-anaknya. Yusuf tidak menanamkan benih-benih dendam, dengki kepada anak-anaknya. Tidak. Di sini ibu bapak kita bisa melihat Yakub berhasil mendidik Yusuf sehingga Yusuf tidak menjadi anak yang pendendam. Yusuf tidak menjadi anak yang dengki, tetapi Yusuf menjadi anak yang penuh dengan cinta kasih atau kasih sayang, dan itu dia teruskan kepada anak-anaknya. Bahkan melalui didikan seorang Yakub, kerinduan yang begitu kuat membuat mereka akhirnya bertemu. Dan ketika bertemu, sikap tunduk dan taat hormat anak kepada orang tua itu dilakukan. Yusuf bersujud di bawah kaki papanya sebagai tanda penghormatan anak kepada orang tua, sebagai tanda terima kasih anak kepada orang tua. Dan itu ia saksikan kepada anak-anaknya Manasye dan Efraim. Begitu kuat ikatan batin orang tua dan anak.
membuat pertemuan itu menjadi pertemuan yang sangat berharga bagi keduanya. Saya ketika membaca bagian ini antara senang dan terharu. Kenapa? Yakub pada usia yang tua sudah sakit-sakitan, terbaring sakit di tempat tidur. Tapi begitu dia mendengar anak yang dia kasihi, yang dia sayangi, Yusuf, datang membawa kedua anaknya Manasye dan Efraim yang adalah cucu-cucunya, Yakub langsung bangun, langsung duduk di tempat tidur. Saya membayangkan ada senyum yang begitu indah dari wajah seorang tua itu, walaupun dalam bagian dikatakan matanya sudah rabun. Tetapi senyum itu begitu kentara. Saya membayangkan hal itu. Yakub tanya, ini siapa? Yusuf bilang, ini saya pe anak-anak yang Tuhan kasih di Mesir. Yang Tuhan kasih. Manasye dan Efraim. Ini papa pe cucu. Kok saya membayangkan ini pertemuan yang luar biasa. Kerinduan yang begitu mendalam, yang begitu kuat, membuat seorang anak mau datang menemui orang tuanya. Dan orang tua Yakub dalam keadaan sakit menerima atau membangkitkan semangat dalam dirinya untuk bertemu anak cucunya. Bagi saya, ini poin pertama yang bisa kita renungkan, saya dan Bapak Ibu sekalian. Yakub berhasil melakukan peran dan fungsinya sebagai orang tua yang menanamkan cinta kasih kepada anak-anaknya. Di bagian kedua yang kita mau lihat dari sisi ini, bagaimana peran Yakub sebagai orang tua adalah Yakub harus meneruskan berkat yang dia terima kepada anak cucunya. Sesuai dengan janji Allah yang Yakub pegang, dan janji Allah itu bisa kita baca dalam pasal sebelumnya, pasal 35. Karena Yakub harus meneruskan berkat Allah kepada anak cucu. Itu juga yang merupakan menjadi salah satu penyemangat dia untuk bangkit duduk di tempat tidur. Dan kemudian dia memberikan berkat kepada anak cucunya itu. Dan yang ketiga, yang saya lihat dari bagian pertama ini adalah Yakub sebenarnya punya kerinduan untuk menceritakan bagaimana Allah berkarya, Allah memimpin kehidupan dia. Dan itu harus disaksikan oleh anak cucunya yang meneruskan berkat-berkat Allah. Yakub dengan penuh senang hati dia menceritakan, Yusuf, Manasye, Efraim, waktu papa, waktu tete dulu ada di Betel, Tuhan Allah sudah janji. Dan janji itu papa pegang kuat sampai sekarang. Ngana datang kemari dengan api anak-anak. Kong papa kasih terus berkat itu. Karena papa pegang janji Tuhan Allah itu. Sisi lain Yakub juga mau menceritakan kepada Yusuf tentang mamanya Rahel. Dalam bagian ini kita bisa melihat Yakub bilang kepada Yusuf, Yusuf, papa mau bilang, papa tuh sayang sekali mama Rahel. Waktu papa kemari Rahel juga iko, mama iko. Tapi kasihan di tengah jalan dia putus napas. Jadi papa sukubur mama di pinggir jalan waktu mau kemari. Yakub seakan-akan mau bilang hidup anak cucu baku-baku sayang sampai maut memisahkan. Cinta kasih itu jangan sampai pudar hanya karena tekanan-tekanan ekonomi. Cinta kasih itu jangan pudar hanya karena berjarak waktu dan tempat. Karena cinta kasih masalah hati. Ini soal hati. Dan cinta kasih itu berasal dari Allah dan harus diteruskan dalam keluarga. Ini bagian pertama. Bagian kedua yang saya lihat dari perikop ini adalah bahwa Yakub memiliki visi yang melampaui kekuatan biasa. Memang Yakub sudah tua dan karena usia lanjutnya membuat matanya kabur bagi Yusuf. Tapi Yakub mampu melihat melampaui ketajaman mata fisiknya, mata jasmanianya. Yang Yakub lihat adalah visi. Yang Yakub lihat adalah masa depan keturunannya berdasarkan pada janji Allah yang Allah sampaikan
kepadanya di masa-masa lalu. Karena itu ketika Yakub memberkati Manasye dan Efraim, maka ini adalah tindakan iman. Termasuk ketika Yakub menyilangkan tangannya, tangan kanannya dia taruh ke atas kepala anak yang bungsu dan tangan kirinya dia taruh ke atas kepala anak yang tua Manasye, dan ini di luar kebiasaan, di luar budaya pada waktu itu. Ini juga merupakan tindakan iman Yakub. Walaupun Yusuf memprotes, papa salah. Tangan kanan mesti taruh di Manasye, tangan kiri di Efraim, karena Efraim anak musuh. Tapi Yakub mengerjakan melampaui apa yang Yusuf yakini pada saat itu terkait dengan budaya adat istiadat setempat. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tindakan orang tua seharusnya adalah tindakan iman. Keputusan yang diambil oleh orang tua haruslah keputusan yang berdasar pada janji Allah. Keputusan yang menjamin masa depan anak cucu. Itu yang harus dibuat oleh orang tua. Dan yang ketiga yang saya dapati dari perikop ini adalah bahwa Yakub begitu mempersiapkan kematiannya dengan baik. Yakub merasa bahwa saat kematiannya sudah dekat. Karena itu dia harus melakukan apa yang harus ia selesaikan sebelum ia mengakhiri hidupnya. Sebelum hidupnya berakhir. Bahwa dia harus berjumpa dengan Yusuf. Bahwa dia harus berjumpa dengan Manasye dan Efraim. Bahwa dia harus membagi harta warisan kepada anak cucunya. Bahwa dia harus menceritakan Allah yang dialami oleh Yakub sepanjang kehidupan dia. Dan dia harus menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Sehingga apa? Sehingga kematiannya merupakan kelegaan baginya. Kenapa? Karena ia telah mentuntaskan apa yang harus ia kerjakan di akhir kehidupannya. Ajal menjemput, Yakub sudah siap. Wow, luar biasa saudara-saudara. Kita diingatkan beberapa hal. Yang pertama, bahwa anak adalah titipan Tuhan dalam kehidupan kita. Semua anak harus mendapatkan kasih sayang yang sama. Tidak ada pilih-pilih kasih. Apakah itu anak kandung? Apakah itu anak sambung? Apakah itu cucu? Apakah itu anak sarani? Dan seterusnya dan seterusnya. Orang tua, kita sebagai orang tua terpanggil untuk mempersiapkan masa depan anak cucu kita sebelum ajal menjemput kita. Anak-anak adalah generasi penerus gereja yang akan meneruskan karya keselamatan Allah bagi dunia ini. Karena itu, bagi orang tua, tampilkanlah Allah dalam setiap tindakan-tindakan kita. Tampilkanlah Allah dalam setiap keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan keluarga kita. Yang itu menjamin masa depan generasi penerus kita. Berkat Tuhan harus diteruskan berdasarkan janjinya yang bersifat kekal itu. Selamat menata keluarga. Selamat membuat ketahanan keluarga Kristen. Tuhan Allah terus memberkati dan menyertai. Amin.